Raka, seorang pria sederhana tapi berhati besar, pernah dikhianati dan dicampakkan oleh istri yang paling ia cintai, Dinda. Hanya karena ia jatuh miskin dan usahanya bangkrut, Dinda meninggalkannya tanpa ampun, lalu menikah dengan pria kaya bernama Bayu. Raka tak melawan. Ia pergi dalam diam, dihina, dianggap gagal, dan ditinggalkan tanpa sedikit pun belas kasihan. Tahun berganti. Tak ada yang tahu, di balik kesunyian dan luka itu, Raka diam-diam bangkit. Ia tak membalas dengan kemarahan, tapi dengan kerja keras dan doa. Ia menjadi pria sukses yang tak suka pamer, hingga pada suatu hari, takdir mempertemukannya kembali dengan Dinda dan suaminya di parkiran mall. Ironisnya, Dinda yang tak mengenalinya, malah menyuruh Raka menjaga mobil mereka, mengira ia hanya tukang parkir. Tapi dunia seolah berhenti ketika Raka membuka pintu mobil Alphard miliknya sendiri, membuat Dinda dan Bayu terdiam dengan wajah memucat. Saat itu, tak ada teriakan, tak ada balas dendam. Hanya satu kenyataan pahit yang harus ditelan. Pria yang dulu mereka hina, kini jauh lebih tinggi dari yang bisa mereka gapai. Raka tidak butuh membalas dengan kata-kata. Senyumnya saja sudah cukup untuk menampar harga diri mereka. Ini bukan sekadar kisah tentang balas dendam, tapi tentang harga diri, kesabaran, dan bagaimana hidup bisa berputar dalam sekejap, menghantam orang yang terlalu tinggi hati. Karena orang yang paling diremehkan, bisa jadi adalah orang yang akan paling dikenang saat semua topeng kesombongan runtuh. Oh iya, sebelum lanjut, mari kita putihkan kolom komentar dengan ketik, "Kobil tuh." Selamat menyaksikan. Suara musik pesta bergema mewah di aula Hotel Bintang 5. Lampu kristal berkilauan seperti bintang di langit. Semua tamu datang dengan pakaian terbaik, wajah-wajah tersenyum, kamera di mana-mana, dan hidangan mewah berjejer di sudut ruangan. Hari itu adalah hari bahagia untuk Dinda dan Bayu, pasangan yang dinilai sempurna oleh orang-orang di sekeliling mereka. Gaun putih Dinda menjuntai anggun menyentuh lantai. Wajahnya dirias dengan detail sempurna. Semua memuji betapa cantiknya ia hari ini. Di sampingnya, Bayu berdiri gagah mengenakan jas abu muda, dengan senyum percaya diri dan tangan tak henti menggenggam erat pinggang sang pengantin wanita. Tapi di antara kerumunan tamu yang bersorak, berfoto, dan menari, ada satu sosok yang berdiri di ujung ruangan. Tak mengenakan jas mahal, tak membawa kado, tak mengucapkan selamat. Raka, pria yang dulu pernah berdiri di samping Dinda. Pria yang pernah bersumpah akan membahagiakannya seumur hidup. Ia hanya berdiri diam, mengenakan kemeja polos dan celana hitam sederhana. Tidak mencolok, tidak mencuri perhatian, tapi juga tidak menyembunyikan dirinya. Matanya tak bisa berpaling dari panggung utama, dari wanita yang pernah ia cintai sepenuh jiwa, yang kini menggandeng pria lain dengan wajah sumringah. Tidak ada tangis di wajah Raka. Tidak ada amarah. Yang ada hanya sepi. Hempa. Bukan karena masih mencintai, tapi karena terlalu dalam luka yang pernah ditinggalkan wanita itu. Beberapa tamu mulai memperhatikan Raka. Mereka berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil. Itu bukan si Raka? Yang dulu ditinggal Dinda? Kok bisa ada di sini? Satu dua orang mulai merekamnya diam-diam. Raka tidak peduli. Ia tahu, kehadirannya di tempat ini tak akan diterima. Tapi ia tetap datang. Bukan untuk mengganggu, bukan untuk membuat keributan. Ia hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa wanita yang dulu memutuskan pergi demi mengejar dunia, akhirnya mendapatkan dunia itu. Dinda akhirnya melihat Raka. Matanya membelalak sesaat, tapi dengan cepat wajahnya berubah sinis. Ia berbisik pada Bayu, dan pria itu pun menoleh ke arah Raka. Bayu tersenyum mengejek. Mas cari tamu ya? Parkiran di luar. Loh, kalau mau bantuin atur mobil, bisa koordinasi sama security. Tawa kecil terdengar dari sekitar. Beberapa tamu ikut menatap Raka seperti sedang melihat orang tak tahu diri. Dinda berjalan mendekat dengan langkah penuh percaya diri. Gaunnya menjuntai menyapu lantai. Tatapannya menusuk. "Kamu ngapain kesini, Ra? Ini pesta orang-orang berkelas. Bukan tempat pengangguran numpang makan gratis."
Raka menatap Dinda dalam-dalam. Bukan dengan marah, tapi penuh tanya. "Selamat, Din," ucapnya pelan, lirih, tapi tegas. "Kamu terlihat bahagia." Dinda mengangkat alis, tertawa kecil. "Tentu saja. Dan syukurlah, kamu sekarang tahu tempatmu di mana." Ia lalu melirik ke arah security dan melambai santai. "Mas, ini mungkin ada yang nyasar. Tolong bantu keluarin." Security datang mendekat, tapi Raka mengangkat tangannya pelan. "Nggak usah. Saya bisa keluar sendiri." Ia melangkah pergi, berjalan perlahan ke arah luar aula. Tak satupun orang menahan. Tak satupun wajah yang menunjukkan simpati. Tapi ada satu hal yang tak mereka sadari. Pria yang mereka usir seperti orang tak punya, bukanlah pria yang sama seperti dulu. Raka yang dulu memang jatuh, tapi Raka hari ini bukan Raka yang mereka kenal. Ia berjalan menyusuri parkiran hotel. Malam mulai turun. Cahaya lampu jalan berpendar pelan. Di sudut parkiran, berdiri sebuah mobil Alphard hitam, mengilap, dengan plat nomor elegan dan bersih. Raka mengeluarkan remote dari saku kemejanya, menekan tombol kecil. Lampu mobil berkedip pelan. Pintu terbuka otomatis. Ia masuk ke dalam, menyalakan mesin tanpa terburu-buru. Wajahnya tetap tenang. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai bergejolak. Dia tidak datang untuk mencari balas dendam. Tapi kadang, semesta punya caranya sendiri untuk membuat yang sombong menunduk tanpa perlu dijatuhkan. Hari itu, Raka pergi tanpa suara. Tapi dunia baru saja mencatat satu awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan bagi Raka, kisah ini belum selesai. Mobil Alphard itu melaju perlahan di jalan malam, melewati lampu kota yang redup dan angin dingin yang menggigit kulit. Di balik kemudi, Raka terdiam. Wajahnya tak berubah, tetap tenang, tapi matanya menatap lurus tanpa berkedip. Di sanalah pikirannya melayang kembali. Ke hari-hari ketika hidupnya hancur, bukan karena nasib, tapi karena dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Beberapa tahun lalu, Raka adalah pria penuh ambisi. Ia membangun bisnis kuliner kecil-kecilan bersama sahabat lamanya. Meski tidak punya modal besar, semangat dan kejujurannya menjadi modal utama. Ia bekerja siang malam, kadang pulang tengah malam dengan baju bau asap dapur dan tangan kapalan. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin Dinda, istrinya saat itu, bisa hidup tenang dan bahagia. Awalnya, Dinda tampak mendukung. Ia sering mengantar makanan ke pelanggan, mencatat keuangan, bahkan membantu melayani jika pegawai tak masuk. Tapi perlahan, semua berubah. Semakin Raka sibuk mengejar impian, semakin dingin sikap Dinda. Ia mulai mengeluh tentang rumah kecil mereka yang sempit, tentang motor tua yang dipakai ke pasar, dan mulai membandingkan hidup mereka dengan istri-istri teman kantornya yang katanya hidup lebih layak. "Mas, aku ini bukan boneka dapur. Aku juga pengen punya kehidupan yang lebih baik, bukan cuma nunggu kamu pulang tengah malam bawa bau minyak goreng," kata Dinda suatu malam dengan nada tinggi. Raka hanya bisa terdiam, mencoba menjelaskan bahwa semua ini hanya sementara. Tapi Dinda tak pernah benar-benar mendengarkan. Masalah semakin pelik saat Raka mengalami penipuan besar. Sahabat yang selama ini ia percaya ternyata membawa lari seluruh modal usaha. Usaha yang ia bangun dari nol hancur dalam semalam. Tabungan ludes. Cicilan menumpuk. Semua hilang begitu saja. Dan saat itu terjadi, Dinda tak memberi pelukan atau dukungan. Yang ia berikan hanya surat gugatan cerai. "Aku nggak bisa hidup sama orang gagal," ucap Dinda dingin di ruang pengadilan. "Maaf, Mas. Aku nggak bisa terus ikut susah sama kamu. Aku perempuan. Aku punya hak untuk bahagia." Raka tidak menyela. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap wanita yang dulu ia perjuangkan mati-matian, kini duduk di bangku penggugat. Menatapnya seolah ia bukan siapa-siapa. Ia menandatangani surat itu tanpa protes. Tidak karena menyerah, tapi karena tahu cinta yang harus dipaksa bertahan, hanya akan menjadi racun di masa depan. Hari-hari setelah perceraian adalah neraka sunyi. Raka kehilangan segalanya, bisnis,
istri, rumah, bahkan kepercayaan diri. Ia menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota, tidur di kasur tipis yang disumbangkan tetangga, dan makan hanya dari sisa nasi bungkus warung dekat masjid. Ia sempat menjadi kurir pengantar paket, lalu buruh harian, bahkan pernah jadi tukang parkir lepas di mal demi bisa makan. Tak satu pun pekerjaan ia tolak. Meski hinaan datang bertubi-tubi, ia terus bertahan. Ia hanya punya satu pegangan, keyakinan bahwa semua akan terbayar pada waktunya. Raka tak pernah membenci Dinda, tapi rasa luka itu membekas dalam. Ia tidak dendam, tapi ia tidak lupa. Ia belajar banyak hal dalam keterpurukan, tentang siapa yang benar-benar tulus, siapa yang hanya tinggal saat senang, dan bagaimana dunia bisa sekejam itu pada orang baik yang sedang jatuh. Pada suatu malam hujan deras, hidup Raka berubah secara tak terduga. Saat itu, ia melihat seorang kakek tua tergelincir di trotoar saat hendak naik taksi. Tanpa pikir panjang, Raka menolongnya, memayungi, dan bahkan mengantar pulang tanpa imbalan. Kakek itu tinggal di rumah sederhana, tapi wajahnya memancarkan aura bijak yang tak biasa. Namanya Pak Darmawan. Tanpa disangka, Pak Darmawan adalah pemilik dari beberapa perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Tapi ia hidup rendah hati, menyamar sebagai orang biasa untuk melihat siapa yang benar-benar berhati baik. Ia tertarik dengan sikap Raka, yang tulus membantu tanpa pamrih, tanpa tahu siapa yang ia tolong. "Anak muda," kata Pak Darmawan saat itu, "kamu bukan orang sembarangan. Dunia mungkin meremehkanmu sekarang, tapi saya yakin, kamu hanya sedang diuji. Yuk, belajar dari saya. Saya nggak bisa bantu banyak, tapi saya bisa buka jalan." Raka tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mulai bekerja dari bawah, sebagai admin gudang, kemudian staf operasional. Ia belajar akuntansi, membaca laporan, membuat strategi pemasaran. Ia membaca buku-buku bisnis setiap malam, mencatat setiap kata Pak Darmawan, dan mulai mengembangkan ide-ide kecil yang pelan-pelan diterapkan di lapangan. Dan yang paling penting, ia tetap rendah hati, tak pernah membusungkan dada. Tahun demi tahun berlalu. Raka tak hanya bangkit. Ia bangkit dengan fondasi yang kuat. Ia menjadi partner kepercayaan Pak Darmawan, diangkat jadi komisaris, dan bahkan memiliki saham besar di beberapa unit bisnis baru. Tapi meski sudah punya rumah mewah, kendaraan mahal, dan tabungan berlimpah, ia tetap memilih hidup sederhana. Ia tahu, yang mahal bukan hartanya, tapi harga dirinya yang berhasil ia bangun kembali dari nol. Dan malam ini, usai menghadiri pernikahan Dinda, semua luka itu muncul kembali. Tapi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ia pernah jatuh di tempat yang sama. Dan kini, ia berdiri tegak, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tak pernah kalah. Langit sore waktu itu mendung, tapi bukan langit yang terasa berat, melainkan dada Raka yang seakan menanggung beban seisi dunia. Ia duduk di pinggir trotoar, mengenakan helm usang dan jaket tipis yang warnanya sudah pudar. Di tangan kanannya tergenggam secari kertas berisi daftar pengiriman. Namun paket terakhir sudah ia antar sejak 2 jam lalu. Tak ada lagi pekerjaan hari itu. Tak ada uang tambahan. Bahkan untuk sekadar makan malam pun, ia harus berpikir 2 kali. Perutnya keroncongan, tapi rasa lapar sudah terlalu sering singgah hingga tak lagi mengagetkan. Yang paling menyakitkan bukan karena tidak makan, tapi karena merasa tidak berarti. Dunia terus berjalan, orang-orang berlalu lalang dengan tawa dan percakapan hangat, sementara ia hanya menjadi bayangan yang tak pernah dianggap. Ia memandangi sepatu lusuhnya yang basah oleh cipratan air got. Di sampingnya, sebuah motor tua terparkir, kendaraan satu-satunya yang ia andalkan untuk bertahan hidup. Bahkan itu pun belum lunas. Kalau telat bayar, motor itu bisa ditarik leasing kapan saja. Tapi entah kenapa hari itu ia tak lagi panik. Seperti semua rasa takut telah habis dimakan hari-hari yang penuh luka. Yang tersisa hanya pasrah. Dan di saat seperti itu, saat tubuh dan hati benar-benar lelah, datanglah peristiwa yang mengubah segalanya. Seorang kakek tua tersandung tepat di seberang jalan. Payungnya terlepas, tongkatnya tergelincir,
dan tubuh ringkihnya terjerembab ke aspal yang licin. Orang-orang hanya menoleh sekilas. Beberapa menghindar agar tak terkena semprotan air. Tak satu pun yang mendekat. Raka, tanpa pikir panjang, segera berlari melintasi jalan. Ia mengangkat tubuh si kakek, mengambil tongkatnya, dan memayungi kepala pria itu meski dirinya sendiri basah kuyup. "Kakek nggak apa-apa? Kepalanya kena?" tanya Raka cepat sambil memegangi pundak kakek itu dengan hati-hati. Kakek itu menggeleng pelan. "Nggak, nak. Cuma kaget." Raka membantu pria itu duduk di bangku halte terdekat. Ia membelikan air minum dari warung, meski itu berarti uang terakhirnya habis. Ia tak mengeluh, tak meminta apapun. Bahkan ketika pria tua itu menyodorkan selembar uang, Raka menolaknya halus. "Nggak usah, kek. Saya bantu ikhlas. Udah jadi tanggung jawab kita kalau lihat orang butuh bantuan." Mata si kakek menatap dalam ke arah Raka. Lama, seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pemuda berpakaian basah kuyup. "Apa kamu punya waktu sekarang, nak?" tanya kakek itu tiba-tiba. Raka ragu, tapi mengangguk. Kalau untuk bantu, selalu ada waktu. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai Darmawan. Ia mengaku tinggal sendirian, dan kebetulan butuh bantuan seseorang untuk membawakan barang dari rumahnya ke panti sosial tempat ia biasa menyumbang. Raka menyanggupi tanpa banyak tanya. Ia mengikuti kakek itu ke sebuah rumah tua yang tampak sederhana, namun bersih dan penuh buku di setiap sudutnya. Malam itu, setelah semua selesai, Pak Darmawan menyodorkan secangkir teh panas dan duduk di seberang Raka. "Kamu kerja apa sekarang, nak?" "Saya kurir, kek. Kadang parkir, kadang narik ojek online. Apa aja yang halal, saya jalanin. Dulu kuliah. Sempat, tapi nggak selesai. Kehidupan lebih cepat nyeret saya ke dunia nyata." Pak Darmawan tersenyum. "Kamu tahu kenapa saya ajak kamu ke sini?" Raka menggeleng pelan. "Karena saya sudah bertahun-tahun mencari seseorang seperti kamu. Orang yang membantu tanpa pamrih. Yang tetap sopan meski hidupnya keras. Saya sudah tua. Saya butuh seseorang untuk bantu urus beberapa bisnis kecil saya. Gajinya nggak besar, tapi kalau kamu mau belajar, saya siap ajarkan semuanya." Raka menatap kakek itu lama. "Saya nggak ngerti bisnis, kek. Saya cuma anak gagal. Semua orang sukses pernah gagal. Yang penting, kamu masih punya hati dan niat untuk bangkit." Kalimat itu menancap dalam. Tak ada yang pernah berkata seperti itu padanya sebelumnya. Tak ada yang percaya pada dirinya, bahkan dirinya sendiri. Tapi malam itu, seseorang yang tak dikenalnya percaya padanya lebih dari siapapun. Keesokan harinya, Raka resmi mulai bekerja di salah satu gudang milik Pak Darmawan. Ia tidak langsung duduk di meja bersih ber-AC. Ia disuruh mengangkat barang, mengatur inventaris, mencatat pengeluaran, dan belajar dari bawah. Tapi Raka tidak keberatan. Ia mencatat semua hal yang ia lihat. Ia menyimpan setiap nasihat. Ia membaca buku-buku bisnis yang dulu hanya ia lihat dari etalase toko. Hari-harinya mulai berubah. Bukan karena uang, tapi karena harapan yang perlahan hidup kembali. Ia mulai tersenyum lebih banyak. Matanya kembali berbinar saat berbicara. Bahkan tubuhnya yang dulu ringkih mulai tegap karena beban yang ia angkat bukan hanya kardus, tapi harga dirinya yang sempat hancur. Pak Darmawan bukan hanya memberi pekerjaan. Ia memberi arah. Ia tidak hanya membuka pintu rezeki, tapi juga membuka mata Raka tentang dunia, bahwa tidak semua orang kaya itu sombong, dan tidak semua orang miskin itu tidak berharga. Beberapa tahun kemudian, Raka tidak hanya menjadi karyawan. Ia menjadi kepercayaan. Ia dipercaya mengelola cabang baru, dipercaya mengambil keputusan, dipercaya memimpin rapat-rapat penting. Ia tak pernah melupakan satu hal, bahwa semua ini dimulai bukan karena koneksi, tapi karena satu hal sederhana, ketulusan membantu seseorang yang jatuh di tengah jalan. Dan malam ini, ketika ia menyaksikan sendiri mantan istri dan suaminya menghinanya di parkiran pernikahan, ia sadar dunia benar-benar telah berputar. Ia bukan lagi Raka yang diusir dari rumah.
Bukan Raka yang diolok karena gagal. Ia adalah Raka yang bangkit dari titik nol, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesabaran dan usaha yang tak pernah berhenti. Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Biarlah berjalan perlahan. Karena waktu akan menunjukkan siapa yang layak dihormati, dan siapa yang akan belajar caranya menunduk. Mentari pagi menyinari atap rumah kontrakan kecil Raka. Tapi kali ini, sinarnya terasa berbeda. Bukan karena cuacanya, melainkan karena hati yang mulai menemukan arah. Dulu, setiap pagi adalah beban baru. Tapi sejak mengenal Pak Darmawan, hari-harinya mulai punya makna. Raka bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena terpaksa, tapi karena semangat yang perlahan-lahan tumbuh di dada. Pekerjaannya memang belum terlihat mentereng. Ia masih mengenakan seragam gudang, masih berkeringat sepanjang hari, dan masih pulang dengan badan pegal-pegal. Tapi setiap langkah yang ia ambil kini punya tujuan. Ia tahu, ia sedang berada di jalan yang benar. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Pak Darmawan bukan hanya bos. Ia adalah guru kehidupan. Meski usianya senja, pikirannya tajam. Ia sering mengajak Raka makan siang bersama, bukan di restoran mewah, tapi di warung pinggir jalan. Di sanalah, percakapan demi percakapan menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai. Raka belajar bagaimana mengelola uang, memahami karakter manusia, membaca peluang, dan, yang paling penting, bagaimana tetap rendah hati saat dunia mulai membuka pintunya. Banyak orang gagal bukan karena tidak pintar, ujar Pak Darmawan sambil menyeruput teh hangat di bawah pohon mangga depan kantor. Tapi karena sombong sebelum waktunya. Kalimat itu menancap dalam di hati Raka. Ia berjanji dalam hati, saat kelak sukses menghampiri, ia tak akan pernah melupakan siapa dirinya dulu. Ia tidak akan berubah menjadi seperti orang-orang yang pernah menginjaknya saat jatuh. Tahun pertama, Raka hanya mencatat keuangan dan logistik. Tahun kedua, ia mulai diberi kepercayaan mengelola beberapa transaksi kecil. Pak Darmawan memberinya proyek percobaan, membuka kios makanan cepat saji dengan modal kecil tapi sistematis. Raka langsung turun tangan. Ia memilih lokasi, rekrut karyawan, susun sop, bahkan ikut melayani pelanggan. Hasilnya, tidak hanya balik modal. Usaha kecil itu berkembang menjadi 3 cabang dalam waktu setahun. Pak Darmawan tersenyum lebar saat mendengar laporan Raka. Kamu punya bakat jadi pemimpin. Tapi jangan buru-buru naik. Bangun pondasi dulu. Itu sebabnya, meski sudah dipercaya, Raka tetap memilih naik motor tuanya ke kantor. Ia menolak membeli mobil meski gajinya sudah cukup. Ia tetap tinggal di kontrakan kecil, walau ia mampu membayar rumah yang lebih besar. Ia ingin memastikan bahwa langkahnya bukan sekadar terburu-buru karena euforia. Ia ingin setiap pijakan terasa kokoh. Raka tidak hanya membuktikan diri sebagai pekerja keras. Ia mulai menjadi sosok inspiratif di lingkungan kerja. Karyawan junior datang padanya untuk belajar. Beberapa mulai memanggilnya, Mas Rak. Bukan hanya karena jabatan, tapi karena rasa hormat. Namun, hidup bukan sekadar kerja. Dalam sunyi malam, saat lampu kamar padam dan suara detik jam terdengar jelas, Raka sering merenung. Bukan tentang masa lalunya, tapi tentang masa depan. Ia tak lagi ingin sekadar bertahan. Ia ingin membangun. Ia ingin suatu hari bisa membuka lapangan kerja sendiri, menolong orang-orang yang bernasib seperti dirinya dulu, terpinggirkan, diremehkan, tapi punya semangat besar yang belum sempat mekar. 2 tahun berlalu, dan saat itu datang. Pak Darmawan yang mulai sakit-sakitan memutuskan untuk menyerahkan sebagian bisnisnya pada orang yang ia percaya. Raka termasuk salah satunya. Ia diberi kesempatan menjadi partner dalam pengembangan sebuah jaringan kuliner modern. Kali ini bukan sekadar pengelola, tapi pemilik saham. Tawaran itu bukan cuma angka. Itu adalah pengakuan atas seluruh perjuangan sunyi yang ia lewati. Ini bukan hadiah, kata Pak Darmawan saat menyerahkan dokumen kemitraan. Ini hasil dari sikapmu selama ini. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dengan tangan sedikit gemetar, Raka menandatangani kontrak itu.
Matanya berkaca-kaca. Bukan karena uang, tapi karena akhirnya ada seseorang yang percaya padanya. Setelah sekian lama dunia menutup pintu. Sejak saat itu, kehidupan Raka benar-benar berubah. Ia tak hanya menjadi pebisnis. Ia menjadi pemimpin yang dihormati, bukan ditakuti. Ia membuka lapangan kerja, membimbing anak-anak muda, dan tetap bersahaja dalam setiap langkah. Ia memilih mobil karena perlu, bukan untuk pamer. Ia membeli rumah karena butuh ruang, bukan untuk pamer status. Dan di balik semua itu, ada satu ruangan di rumah barunya yang tak pernah ia ubah. Ruang kecil dengan satu kasur tipis, foto ibunya yang sudah tiada, dan sebuah helm tua tergantung di dinding. Itu adalah pengingat bahwa semuanya dulu bermula dari bawah. Malam itu, setelah pulang dari pernikahan Dinda, Raka duduk di ruang itu. Ia menatap helm tua itu sambil menghela napas panjang. Ia tidak marah, tidak sakit hati. Ia hanya mengingat. Dan dari ingatan itulah, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia tahu dunia akan mempertemukannya kembali dengan orang-orang dari masa lalu. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai bukti bahwa kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras tak pernah mengkhianati. Dan saat waktu itu tiba, Raka tidak akan bicara dengan nada tinggi. Ia akan diam, tapi biarlah hasil yang berbicara. Kota itu belum banyak berubah. Bangunan-bangunan tua masih berdiri dengan cat yang mulai mengelupas. Warung kopi di sudut jalan masih ramai, dan udara pagi masih beraroma debu bercampur asap kendaraan. Namun ada satu hal yang tak sama. Cara Raka melihat semuanya kini telah berbeda. Dahulu, kota ini adalah saksi bisu betapa ia diperlakukan seperti tak berharga. Kini, ia kembali bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai pribadi yang telah utuh, dalam diam, tanpa gegap gempita. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota besar, mengelola usaha yang berkembang pesat bersama Pak Darmawan, Raka memutuskan kembali ke kota asalnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menjawab rasa yang sempat menggantung. Apakah luka lama benar-benar sembuh, atau hanya tertutup rapat selama ini? Ia tidak langsung menempati rumah besar. Ia membeli satu unit rumah bergaya minimalis di kawasan yang tenang, cukup jauh dari pusat kota, tapi nyaman dan penuh privasi. Tak ada papan nama, tak ada pesta pindahan, hanya satu mobil Alphard hitam yang terkadang terparkir di garasi tanpa suara klakson. Ia bahkan menyuruh stafnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya di kota itu. Setiap hari, Raka menyetir sendiri ke berbagai tempat. Ia pergi ke pasar lama, membeli makanan dari pedagang yang dulu sering ia temui. Beberapa mengenalinya, tapi ragu karena penampilannya jauh berbeda. Kali ini ia datang dengan pakaian rapi, tapi tetap sederhana. Tidak ada arloji mahal, tidak ada sepatu mewah. Justru itu yang membuatnya lebih menonjol di mata orang-orang yang jeli, seseorang yang sukses tapi tidak pamer. Ia juga sengaja mendatangi warung kopi langganannya dulu. Tempat di mana ia sering duduk malam-malam menatap jalan sambil berpikir keras tentang hidup. Pemilik warung, Pak Naryo, sempat melotot saat mengenalinya. "Loh, Mas Raka? Gusti, ini beneran Mas Raka?" Ucapnya tak percaya. Tangannya masih memegang lep kain. Raka tersenyum hangat. "Masih ingat saya, Pak?" "Lah piye ora inget, Mas? Dulu tiap malam ngopi di sini, sering utang malah." Pak Naryo tertawa, tapi ada nada haru yang tak bisa disembunyikan. Raka hanya tertawa pelan. "Dulu saya punya banyak alasan untuk lari dari kota ini. Tapi sekarang, saya balik bukan buat balas dendam." Mereka berbicara lama malam itu. Raka menceritakan secukupnya. Ia tidak menyebutkan jabatan, tidak menyebutkan aset. Ia hanya berkata bahwa hidup sudah lebih baik, dan ia ingin membantu kota ini tumbuh dengan tenang, dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Raka menyempatkan diri menyambangi area parkiran mal besar yang dulunya sering ia datangi. Di sanalah dulu ia pernah berdiri berjam-jam menawarkan jasa parkir, berhadapan dengan panas, teriakan klakson, dan hinaan dari pengendara yang merasa lebih tinggi dari dirinya. Kini, ia berdiri di tempat yang sama.
Tapi tak satu pun orang menyuruhnya minggir. Ia hanya berdiri sebentar, mengingat setiap detik yang pernah ia jalani. Raka tersenyum kecil saat menatap gerbang masuk mal itu. Dulu aku digusur dari tempat ini. Sekarang aku bebas kemana saja. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Setelah itu, ia berjalan ke dalam mal. Tidak banyak yang memperhatikan. Ia menyusuri koridor demi koridor, lalu berhenti di sebuah butik yang dulu sering dikunjungi Dinda. Ia tak masuk, hanya berdiri dari luar, menatap kaca besar dan lampu-lampu gantung di dalamnya. Wajah Dinda tiba-tiba terlintas di benaknya, dengan gaun mahal, riasan sempurna, dan senyum penuh superioritas yang dulu membuatnya merasa kecil. Tapi kali ini tidak lagi. Tidak ada luka. Tidak ada getar di dada. Yang ada hanya rasa netral, seperti menonton film yang sudah terlalu lama ditinggal, dan ceritanya sudah tidak relevan dengan hidupnya saat ini. Namun takdir kadang bermain pelan-pelan, seolah menikmati prosesnya sendiri. Beberapa hari setelahnya, saat Raka hendak masuk ke mobil di parkiran mal, suara yang sangat familiar kembali terdengar. Suara yang ia kenal dulu sebagai nada lembut, namun kini terdengar berbeda, lebih kaku, lebih tinggi, seperti ingin menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih baik. Suara itu berkata, "Pak, bisa tolong bantuin parkir? Mobil saya agak susah mundurnya." Raka menoleh perlahan. Di depannya berdiri seorang wanita dengan baju mewah dan tas mahal yang mencolok. Di sampingnya, seorang pria dengan wajah sombong menatap sinis. Mobil mereka adalah sedan Eropa keluaran terbaru. Dan wanita itu adalah Dinda. Raka diam. Dunia terasa melambat sejenak. Bukan karena ia kaget bertemu Dinda, tapi karena ia tidak menyangka wanita itu benar-benar tidak mengenalinya. "Cepetan, Mas. Jangan bengong aja. Parkirin mobilnya dong," ucap pria di samping Dinda, yang tak lain adalah Bayu, suami baru Dinda. Dinda ikut menimpali sambil tertawa kecil. "Tolong jaga juga mobilnya ya. Jangan sampai baret. Kalau perlu sekalian dilap. Nanti kita kasih uang rokok." Raka tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke arah mobilnya sendiri. Mobil Alphard hitam yang terparkir tak jauh dari mereka. Dengan tenang, ia mengeluarkan kunci dari saku, menekan tombol remote. Lampu mobil menyala. Pintu terbuka otomatis. Dinda dan Bayu terdiam. Raka menoleh sambil tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi saya bukan tukang parkir." Suara mesin mobil menyala pelan. Ia masuk ke dalam, menutup pintu, dan melaju dengan kecepatan santai. Tapi di kaca spion, ia bisa melihat wajah pucat Dinda dan ekspresi Bayu yang membeku. Tidak ada kemarahan di wajah Raka. Hanya ketenangan dari seseorang yang tahu bahwa diam bisa lebih keras daripada ribuan kata. Dan begitulah caranya kembali, tanpa keributan, tanpa suara tinggi, hanya dengan satu langkah kecil yang menunjukkan ia telah sampai di tempat yang lebih tinggi, tanpa pernah harus menginjak siapapun. Angin sore berhembus pelan, membawa bau aspal hangat dan suara mesin kendaraan yang riuh tapi tidak mengganggu. Parkiran basement mall itu padat. Lampu-lampu neon menerangi lantai abu-abu dengan cahaya putih dingin. Di sanalah Raka berdiri, tepat di samping mobil Alphardnya yang baru ia parkir beberapa menit lalu. Ia baru saja keluar dari toko buku, membeli 2 novel motivasi dan sebuah agenda kulit. Hal-hal kecil yang kini menjadi pelengkap hidupnya yang tenang. Ia sedang membuka pintu mobil ketika suara itu kembali terdengar. Tajam, menyelip di antara kebisingan sekitar. "Pak, bisa bantuin? Mobil saya susah belok nih." Suara perempuan. Lantang. Dengan nada menyuruh. Raka menoleh perlahan, tanpa ekspektasi apapun. Tapi saat matanya menangkap sosok di seberang, dunia seperti berhenti berputar sesaat. Wanita itu mengenakan blus satin warna krem, celana panjang putih, dan sepatu hak tinggi yang pasti mahal. Di lengannya, tas berlogo mencolok menggantung dengan penuh kepercayaan diri. Di sampingnya berdiri pria dengan wajah angkuh dan gestur menyebalkan. Kemeja lengan panjang dilipat setengah, satu tangan menyelip di saku celana, dan nada bicara merendahkan. "Mas, cepetan dong. Bisa bantu aturin mundur mobil ini?
Kita buru-buru nih, ucap si pria, yang tak lain adalah Bayu. Raka tidak menjawab. Ia hanya diam. Tatapannya lurus, seolah sedang memproses apakah ini kenyataan atau permainan takdir. Dinda dan Bayu berdiri kurang dari 3 meter darinya, namun tak satu pun mengenalinya. Bahkan sedikit pun tidak curiga bahwa pria yang mereka suruh seperti asisten pribadi adalah seseorang yang pernah mereka campakan tanpa ampun. Ya ampun, Mas, gumam Dinda sambil menoleh ke Bayu dengan cengiran geli. Kayaknya ini tukang parkir baru. Gak tahu diri ya? Suruh bantuin malah bengong. Raka tetap diam. Bukan karena bingung, tapi karena menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ia bukan ingin marah. Ia juga bukan ingin menertawakan mereka. Tapi rasa itu, semacam kekosongan aneh yang hadir saat kita menyadari. Orang yang dulu membuat hidup kita hancur, ternyata tak pernah benar-benar berubah. Ia melangkah ke arah Alphardnya, mengeluarkan kunci dari saku, dan menekan tombolnya. Bip! Bip! Suara penguncian terbuka menggema jelas. Lampu mobil menyala, pintu geser terbuka otomatis, dan Dinda langsung menoleh. Detik itu, raut wajahnya berubah. Bibirnya terkatup, matanya menyipit. Mencoba memastikan pandangannya tak salah. Bayu, yang awalnya masih bersikap pongah, mulai memicingkan mata. Ada sesuatu yang ganjil dari pria itu, dari mobil yang ia miliki, dari sikapnya yang tenang, dari ketidakpeduliannya yang elegan. Mas, suara Dinda nyaris berbisik. Raka. Raka memutar tubuhnya pelan, menatap Dinda langsung. Pandangannya datar, namun tidak dingin. Tidak ada niat untuk menyakiti, tapi juga tak ada keinginan untuk memberi penjelasan. Lama nggak ketemu, Din, ucapnya ringan, seperti menyapa teman lama yang pernah satu sekolah tapi tak pernah dekat. Bayu buru-buru menimpali. Suaranya kini berubah dari arogan jadi gugup. Loh, kamu kenal dia? Dinda menelan ludah. Suaranya parau. Dia, mantan suamiku. Suasana mendadak hening. Suara kendaraan lain tak lagi terdengar. Bahkan langkah kaki orang-orang di sekitar terasa menjauh. Semua fokus menyempit hanya pada 3 orang itu. 2 yang baru menyadari siapa yang mereka hina, dan 1 yang tetap berdiri tenang seperti tak terjadi apa-apa. Bayu tertawa kecil, mencoba meremehkan. Oh, mantan? Ya ampun. Pantesan. Tapi serius, itu mobil kamu. Raka hanya mengangguk. Membuka pintu pengemudi tanpa menjawab secara eksplisit. Tangannya masih memegang kunci, tapi matanya menatap lurus. Saya nggak pernah nyangka kita bakal ketemu kayak gini. Dinda tampak kikuk. Ia memainkan jari, mencoba tersenyum, tapi gugupnya terlalu nyata. Kamu sekarang kerja di mana? Raka menoleh sesaat. Saya masih kerja, tapi bukan untuk orang lain. Jawaban itu seperti tamparan halus. Tidak sombong, tidak menyindir, tapi cukup jelas bahwa dunia telah berputar. Dinda mencoba mengalihkan topik. Kamu tinggal di kota ini lagi? Sejak kapan? Baru. Saya nggak umumkan ke siapa-siapa. Bayu tertawa kering. Wah, luar biasa. Berarti kamu sukses ya sekarang. Syukurlah. Tapi kok masih sederhana banget sih gayanya? Raka tidak terpancing. Ia tersenyum tipis. Karena saya nggak pernah ingin terlihat kaya. Saya cuma pengen hidup tenang. Kata-kata itu bukan sekadar balasan. Itu adalah cermin. Dan Dinda melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Dulu ia memilih meninggalkan Raka karena hidupnya tak cukup mewah. Kini, ia berhadapan dengan versi Raka yang justru menjadi seperti yang dulu ia inginkan. Berhasil, mapan, tapi tetap sederhana. Raka masuk ke mobil, menyalakan mesin. Udara AC langsung menyelimuti tubuhnya. Dari jendela yang masih terbuka separuh, ia menatap Dinda untuk terakhir kali. Kita semua punya jalan masing-masing. Dan saya sudah maafin masa lalu. Lalu ia melirik Bayu sekilas. Bukan tatapan merendahkan, tapi tatapan netral, seperti melihat orang asing. Tanpa berkata lagi,
Raka menutup jendela dan melaju perlahan meninggalkan parkiran itu. Tidak ada suara mesin yang meraung. Tidak ada klakson. Hanya deru tenang mobil mewah yang meninggalkan dua orang dengan kepala penuh pikiran dan dada yang mendadak sesak. Dan di dalam mobil, Raka tersenyum kecil. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya babak baru telah dibuka. Dan ia siap berjalan tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Langit malam di kota itu tampak biasa saja, tapi tidak bagi Dinda. Lampu kamar yang temaram, suara kipas angin berputar pelan, dan lantai marmer mengilap tempat ia berdiri saat ini terasa seperti ruang interogasi. Sudah 2 jam sejak ia dan Bayu kembali dari mall, tapi pikirannya masih berputar di satu titik. Tatapan Raka saat membuka pintu mobil mewahnya, dan kalimat singkat yang menampar batinnya jauh lebih keras dari apapun. Saya nggak pernah ingin terlihat kaya. Saya cuma pengen hidup tenang. Kata-kata itu menempel di benaknya seperti tato yang tak bisa dihapus. Tangannya menggenggam ujung tirai, menatap keluar jendela, namun matanya kosong. Ia tidak sedang melihat kota, tapi melihat ke dalam dirinya sendiri, melihat semua keputusan yang pernah ia buat, dan bagaimana semuanya kini terasa seperti serangkaian kesalahan yang tak bisa diulang. Di baliknya, Bayu berjalan mondar-mandir sambil menenteng gelas kosong. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri. Ia tampak terganggu, bukan hanya karena kejadian tadi sore, tapi karena dirinya merasa kehilangan kendali. Dinda, kamu yakin itu? Raka? Tanyanya pelan. Dinda tidak langsung menjawab. Ia masih menatap keluar, seperti enggan mengakui kenyataan itu. Tapi akhirnya ia menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Iya, itu dia. Aku nggak akan lupa wajah itu. Bayu tertawa kecil, tapi suara tawanya terdengar pahit. Mantan suamimu sekarang punya Alphard? Kamu yakin itu bukan mobil sewaan? Mungkin dia cuma numpang. Dinda berbalik, menatap Bayu tajam. Bey, kamu lihat sendiri tadi. Mobilnya, sikapnya, caranya bicara. Itu bukan gaya orang yang pura-pura. Dia bukan Raka yang dulu lagi. Bayu terdiam. Ia tahu Dinda benar, meski egonya belum siap mengakuinya. Ia menenggak sisa air putih di gelasnya dan meletakkannya dengan suara yang sedikit keras di atas meja. Berarti selama ini kita nyinyirin orang yang udah jauh di atas kita. Gumamnya. Dinda mendekat, duduk di tepi ranjang. Dulu dia bukan siapa-siapa. Bey, kita nggak salah waktu ninggalin dia. Dia memang jatuh. Tapi ternyata dia nggak mati, dia bangkit. Dan kita malah diam di tempat. Kalimat itu membuat suasana kamar menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bayu duduk di kursi kerja, memegang dahinya. Kalau dia balik ke kota ini, berarti ada sesuatu yang dia mau. Entah urusan bisnis atau mungkin, dia balik buat buktiin sesuatu. Dinda menarik napas panjang. Kamu pikir dia balik buat balas dendam? Bayu menggeleng. Enggak. Justru itu yang bikin aku merinding. Dia nggak bilang apa-apa. Din. Dia cuma diam. Tapi diamnya kayak pelan-pelan nusuk ke dalam. Dinda menunduk, menggenggam ujung selimut dengan tangan bergetar. Dalam hatinya, perasaan bercampur aduk. Ada malu, ada penyesalan, ada rasa ingin tahu. Ia mencoba membuka media sosial, mencari-cari nama Raka, sambil berharap mungkin saja dia sekarang aktif di LinkedIn atau Facebook dengan informasi karir. Ia scroll cepat, dan matanya terpaku saat menemukan satu unggahan dengan wajah yang tak asing. Selamat kepada Bapak Raka Mahendra sebagai Komisaris Utama PT Indotech Gradasi Sejahtera. Mata Dinda membelalak. Di bawahnya, foto Raka berdiri mengenakan jas formal, tersenyum kalem bersama sejumlah tokoh penting dari dunia usaha. Jabatannya bukan main-main. Astagfirullah, desis Dinda, pelan tapi mengguncang seluruh ruang pikirannya. Bayu menghampiri dan melihat layar ponsel. Ekspresinya berubah pucat. Komisaris utama? Perusahaan properti itu? Itu perusahaan besar, Din. Dinda tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang ponsel. Di dalam dirinya, ada gelombang penyesalan yang mulai naik perlahan, menghantam hatinya dalam ombak yang tak terbendung.
Ia teringat bagaimana dulu dirinya membentak Raka hanya karena uang belanja telat dikasih. Ia ingat bagaimana ia menyerahkan surat cerai dengan dingin, tanpa air mata, tanpa belas kasihan. Dan sekarang, ia berhadapan dengan fakta bahwa pria yang dulu ia tinggalkan karena tak punya masa depan, justru menjadi masa depan itu sendiri bagi banyak orang. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia memutar ulang kejadian di parkiran berulang-ulang dalam pikirannya. Setiap senyum tipis Raka, setiap tatapan tenangnya, bahkan cara ia melangkah menjauh semua terasa menghantui. Sementara itu, Bayu tidak kalah gelisah. Ia mulai merasa goyah, bukan hanya karena harga dirinya terpukul, tapi karena ia tahu, jika Raka mau, ia bisa dengan mudah mengambil kembali sorotan dari orang-orang yang dulu menghina. Dunia bisnis itu kecil. Nama besar seperti Raka Mahendra tak akan sulit menggeser posisi siapapun, termasuk dirinya. "Apa kamu masih punya perasaan sama dia?" tanya Bayu tiba-tiba. Suaranya pelan namun tajam. Pertanyaan itu membuat Dinda menoleh cepat. "Maksud kamu?" Setelah lihat dia lagi. "Kamu masih cinta?" Dinda terdiam. Matanya berkedip pelan. Ia ingin menjawab cepat, tapi bibirnya tak mampu bergerak. Ia tidak tahu apa jawabannya. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. "Dulu, aku pikir dia cuma beban," bisik Dinda. "Tapi sekarang, dia jadi jawaban dari semua yang dulu aku cari, sayangnya bukan lagi untuk aku." Kamar itu menjadi saksi bisu bagaimana dua orang yang dulu merasa paling menang, mulai merasa kalah tanpa harus dipukul. Dan semua itu terjadi bukan karena teriakan, bukan karena balas dendam, tapi karena satu hal yang paling menyakitkan. Melihat orang yang dulu mereka remehkan melesat jauh, tanpa pernah menginjak siapapun di jalan yang ia pilih. Sudah 3 hari berlalu sejak pertemuan tak terduga itu di parkiran mall. Tapi ketenangan tidak pernah benar-benar kembali ke dalam rumah tangga Dinda dan Bayu. Meski secara lahiriah semuanya tampak sama, meja makan tetap terisi, kamar tetap rapi, bahkan suara televisi masih menyala di ruang keluarga. Namun suasana di dalam rumah berubah drastis. Ada yang retak, tak terlihat, tapi terasa. Dinda lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong, sesekali menatap layar ponsel tanpa maksud jelas. Bayu, di sisi lain, mulai menunjukkan gelagat sensitif. Setiap percakapan kecil bisa berubah menjadi perdebatan. Entah mengapa, semenjak kejadian itu, harga dirinya seolah ikut terkikis perlahan. Malam itu, mereka makan malam dalam diam. Hanya terdengar bunyi sendok yang menabrak piring. Dinda memainkan nasi di piringnya tanpa benar-benar menyentuh lauk. Bayu memperhatikannya sejenak, lalu meletakkan sendoknya dengan suara yang lebih keras dari seharusnya. "Kamu masih kepikiran dia?" tanyanya langsung. Dinda mendongak pelan. "Siapa?" "Jangan pura-pura, Raka." Seketika suasana meja makan terasa mencekik. Udara di ruangan seolah mengental. Dinda menarik napas, mencoba menguasai dirinya. "Aku nggak bisa pura-pura nggak terkejut. Bey, kita lihat sendiri, dia bukan orang yang bisa kita remehkan lagi." "Dan itu bikin kamu nyesel?" Suara Bayu mulai meninggi, mengandung nada curiga yang menusuk. Dinda menggeleng cepat. "Ini bukan soal nyesel atau enggak. Aku cuma kaget. Dan aku manusia, Bey. Aku pernah tinggal serumah sama dia. Aku pernah hidup bareng. Dan sekarang, lihat dia berubah sejauh itu. Masa aku nggak boleh mikir?" Bayu menyeringai. "Mikir atau bandingin?" Dinda terdiam. Lalu ia bangkit, membawa piring ke wastafel, mencuci tanpa suara. Bayu terus memandangnya dari meja makan. Sorot matanya penuh kecemasan yang dibungkus ego. Ia tak pernah merasa sekecil ini. Bukan karena Raka kaya, tapi karena Raka berhasil, tanpa harus mencela siapapun. Justru sikap diamnya lah yang membakar dari dalam. Sejak kejadian itu, Bayu juga mulai membuka-buka internet. Ia mencari tahu tentang Raka. Setiap artikel yang ia baca, setiap unggahan tentang Raka yang menghadiri forum bisnis, menjadi bintang tamu di acara kewirausahaan, atau bahkan memimpin donasi sosial, terasa seperti cambuk yang menghantam punggungnya sendiri.
Terutama karena semua itu dilakukan Raka dengan tenang, elegan, dan tanpa banyak bicara. Bayu merasa terintimidasi. Ia mulai merasa tak cukup. Bahkan meski secara materi masih tergolong mapan, namun di hadapan Raka yang kini bersinar tanpa sorotan, ia seperti bayangan yang tak lagi berarti. Keesokan paginya, pertengkaran meledak dari hal sepele. Bayu merasa Dinda berubah. Dinda merasa Bayu terlalu defensif. Kata-kata tajam mulai terlontar. Semua yang selama ini hanya ditahan pecah tanpa bisa dibendung lagi. Kamu pikir aku masih cinta sama Raka? Kamu salah. Aku cuma manusia biasa yang gak bisa pura-pura buta. Kamu dulu yang ninggalin dia karena dia gak punya uang. Sekarang begitu dia punya semuanya, kamu mulai goyah. Goyah? Kamu pikir aku main hati? Aku cuma dihantam kenyataan. Aku lihat dia berdiri di depan aku, lebih kuat dari dulu. Dan aku sadar, aku ternyata pernah ninggalin orang yang salah. Kata terakhir itu menusuk Bayu lebih dalam dari yang bisa ia tampung. Ia terdiam. Dadanya naik turun. Ia berjalan ke arah kamar, membanting pintu tanpa bicara. Dinda terduduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangannya. Bibirnya bergetar, tapi tak ada air mata. Ia tahu, semua ini tak akan terjadi kalau waktu bisa diputar. Tapi waktu tidak pernah berjalan mundur. Dan ia tak bisa berlari dari kenyataan bahwa dirinya pernah memilih untuk pergi saat seseorang sedang jatuh, hanya untuk kini menyaksikan bahwa orang itu telah berdiri, jauh lebih tinggi dari siapapun yang ia kenal. Malam harinya, Dinda membuka album foto lama di ponsel. Ia melihat wajah Raka di foto-foto lamanya. Waktu mereka masih tinggal di rumah kecil, makan berdua dengan nasi dan telur ceplok, tertawa meski hanya punya satu kipas angin di ruang tamu. Waktu-waktu di mana bahagia tak ditentukan oleh saldo rekening. Dan di titik itu, ia menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena sadar bahwa dulu, ia pernah dicintai dengan cara yang tak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun. Di sisi lain, Bayu duduk di dalam mobilnya yang diparkir di depan rumah, menggenggam kemudi dengan kencang. Ia juga sedang berperang dalam pikirannya sendiri. Ia ingat bagaimana dulu ia menertawakan Raka, menyebutnya pria gagal, dan menyombongkan diri sebagai lelaki yang bisa memberi Dinda kehidupan lebih layak. Kini ia bertanya-tanya dalam hati, siapa yang benar-benar memberi kehidupan lebih layak? Keesokan harinya, hubungan mereka semakin dingin. Tak ada sapa pagi, tak ada kecupan cepat sebelum berangkat. Yang ada hanya dua orang dewasa yang duduk di meja makan yang sama, tapi dunia di antara mereka sudah retak, dan tak ada yang tahu apakah bisa utuh kembali. Mereka tak menyangka, hanya dari satu pertemuan singkat di parkiran mall, hidup mereka bisa berubah sejauh ini. Dan Raka, pria yang dulu mereka anggap tak punya arah, kini menjadi kompas yang diam-diam menunjukkan betapa menyimpangnya jalan yang mereka pilih selama ini. Acara peluncuran Mahendra Group terus berlangsung dengan kemewahan yang terukur. Setelah pidato sambutan Raka, para tamu berkeliling menikmati hidangan premium, sesi networking dimulai, dan musik jazz lembut mengisi udara. Namun di sudut ruangan, tepat di meja tamu undangan VIP, Dinda duduk dalam diam. Tangan kirinya menggenggam gelas air putih yang sudah tidak dingin lagi. Sementara Bayu berdiri tak jauh darinya, berbicara dengan seorang tamu lain. Meski jelas, pikirannya tidak fokus. Raka bergerak dari satu meja ke meja lain, menyapa para undangan dengan tenang. Ia tak terlihat terburu-buru, tak juga terlihat menjaga jarak. Ia datang menghampiri bukan untuk memamerkan diri, tapi untuk memberi ucapan terima kasih, satu persatu. Dan ketika langkahnya akhirnya sampai di hadapan meja Dinda dan Bayu, waktu seperti berhenti. Mata Dinda langsung menatap Raka. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, dan napasnya terasa berat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bayu, yang biasanya selalu bicara duluan, kali ini lebih memilih diam. Raka tersenyum tipis, matanya menatap ke arah mereka bergantian. Ia tidak duduk, hanya berdiri, dengan postur tegak dan suara pelan. Terima kasih sudah datang. Dinda mencoba tersenyum. Terima kasih juga, sudah mengundang. Suasana menjadi canggung beberapa detik.
Tapi Raka tidak membiarkan waktu terlalu lama menggantung. "Saya undang kalian bukan karena masa lalu," ucapnya, kalem. "Tapi karena saya percaya, orang yang pernah ada dalam hidup kita, bagaimanapun bentuknya, punya peran dalam perjalanan kita sampai hari ini." Bayu mengangguk kecil. Tapi jelas sekali, ia masih berusaha menelan egonya yang kini pecah berkeping-keping. Dinda memberanikan diri. "Ra, aku minta maaf." Kalimat itu meluncur begitu saja. Sederhana, tapi membawa seluruh beban yang selama ini ia tahan. Raka menatapnya. Matanya tidak tajam. Justru sangat teduh. Seperti mata seseorang yang benar-benar telah selesai dengan dendam. "Din, kamu nggak perlu minta maaf," jawab Raka pelan. "Apa yang kamu lakukan waktu itu memang menyakitkan. Tapi saya jadi belajar banyak. Tentang hidup, tentang ketulusan, dan tentang siapa diri saya sebenarnya." Dinda menunduk. "Tapi aku tetap salah karena ninggalin kamu di saat kamu butuh." Raka menggeleng. "Mungkin memang kamu pergi karena saya sedang jatuh. Tapi saya tidak pernah menyalahkan. Karena justru di saat ditinggal itulah saya jadi bisa kenal siapa saya sebenarnya." Bayu akhirnya ikut bicara. "Dan kamu udah berubah jauh. Saya akui itu." Raka tersenyum. "Saya nggak berubah, Bey. Saya cuma kembali ke diri saya yang seharusnya. Dulu saya terlalu sibuk menyenangkan orang lain, sampai lupa cara menghargai diri sendiri." Kalimat itu membuat suasana di meja membeku. Tak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulut Dinda atau Bayu. Hanya ada diam panjang yang penuh kesadaran bahwa mereka kini berdiri di hadapan seseorang yang mereka kira takkan pernah bangkit, tapi ternyata justru melampaui semua ekspektasi. Dinda mengangkat wajah. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau boleh jujur, kadang aku mikir, gimana kalau dulu aku nggak pergi? Apa hidup kita bakal beda?" Raka menatapnya lembut. "Mungkin beda, tapi belum tentu lebih baik." Jawaban itu bukan sindiran. Itu adalah pernyataan jujur dari seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Dinda menahan napas, lalu tersenyum getir. Ia sadar, tidak ada kata "kembali" dalam hubungan mereka. Yang ada hanya kenangan dan pelajaran. Beberapa menit kemudian, Raka pamit untuk menyapa tamu lainnya. Ia pergi tanpa tergesa. Tapi jejak kehadirannya di meja itu tidak hilang begitu saja. Ia meninggalkan ruang kosong di dada Dinda dan Bayu, bukan karena ia pergi, tapi karena kenyataan telah datang menghantam. Setelah acara selesai, Dinda dan Bayu berjalan menuju mobil. Di dalam lift, tidak banyak bicara, hanya desahan napas, dan pikiran yang tidak berhenti berputar. Saat tiba di parkiran basement, Dinda menatap Bayu, matanya sedikit sembab. "Kamu marah aku tadi bicara begitu?" Bayu menghela napas. "Enggak, kamu jujur. Dan sejujurnya, aku juga banyak belajar malam ini." "Belajar apa?" tanya Dinda pelan. "Bahwa kadang orang yang paling kita remehkan, justru bisa jadi cermin paling jernih buat kita." Dinda mengangguk pelan, lalu membuka pintu mobil. Tapi sebelum masuk, ia menoleh kembali ke arah ballroom di lantai atas, yang kini hanya tampak sebagian dari parkiran. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Raka. Karena kamu, aku belajar tentang apa itu harga diri, dan bagaimana cara membangunnya lagi, setelah dulu aku buang begitu saja." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dinda tidak menangis karena menyesal. Tapi karena akhirnya ia paham bahwa yang sejati tidak selalu menang karena suara yang keras, tapi karena keteguhan hati yang tidak pernah tumbang. Raka tidak mengalahkan mereka dengan kekayaan, tapi dengan kedewasaan. Dan itu lebih menusuk daripada 1000 kata. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah.
Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya.